Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Livit Nur Mardiatan, NIM C1C0201170. Hari ini saya akan mempresentasikan perencanaan dan penganggaran perusahaan oleh dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra SEMSI dalam mata kuliah penganggaran. Langsung saja kita masuk ke bahan kajian. Yang pertama ada pengertian perencanaan, yang kedua pengertian anggaran dan penganggaran, yang ketiga fungsi dan manfaat anggaran, keempat jenis-jenis anggaran. Yang pertama pengertian perencanaan. Perencanaan adalah bagian dari daur kegiatan manajemen yang terutama berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk masa depan baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehubungan dengan pokok pertanyaan. Perencanaan merupakan tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian anggaran. Menurut Nafarin, anggaran adalah suatu rencana kuantitatif, satuan jumlah periodik anggaran yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan, jadi anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen. Anggaran menurut Hansen dan Women. Anggaran merupakan alat untuk pengendalian yang menyatakan pendapatan dan biaya untuk periode 1 tahun dan berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pihak manajemen untuk mengadakan penilaian hasil-hasil yang telah dicapai. Pengertian penganggaran perusahaan. Penganggaran perusahaan adalah proses menyusun anggaran guna mencapai tujuan perusahaan dalam memperoleh laba. Penganggaran adalah proses tahapan persiapan, pengumpulan data dan informasi, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana sendiri, implementasi, pengawasan, dan evaluasi. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dan manfaat anggaran. Menurut Supriyono, anggaran mempunyai beberapa macam fungsi dan manfaat. Manfaat anggaran antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan kegiatan organisasi atau pusat pertanggungjawaban dalam jangka pendek, alat komunikasi rencana kepada berbagai manajer, pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga membantu mengkoordinasikan rencana jangka pendek. Yang keempat, alat untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Yang kelima, alat pengendalian kegiatan dan penilaian pertanggungjawaban dan para manajernya. Yang keenam, alat pendidikan untuk para manajer. Fungsi anggaran. Adapun fungsi dari suatu anggaran diantaranya adalah sebagai berikut. Fungsi perencanaan. Anggaran sebagai alat perencanaan juga harus memperhatikan kaitan anggaran yang satu dengan yang lain, serta merupakan suatu proses pengembangan tujuan perusahaan dan memilih kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masa mendatang untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi koordinasi. Anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada di dalam organisasi, agar dapat bekerja secara selaras ke arah pencapaian tujuan. Fungsi komunikasi. Jika organisasi diinginkan berfungsi secara efisiensi, maka organisasi tersebut harus menentukan saluran komunikasi melalui berbagai unit dalam organisasi tersebut. Fungsi motivasi. Anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana di dalam melaksanakan tugas-tugas atau mencapai tujuannya. Yaitu selanjutnya ada fungsi pengendalian dan evaluasi. Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian kegiatan karena anggaran yang sudah disetujui merupakan komitmen dari pelaksana yang ikut berperan serta dalam penyusunan anggaran tersebut. Yang terakhir ada fungsi pendidikan.
Anggaran juga berfungsi sebagai alat untuk mendidik para manajer mengenai bagaimana bekerja secara terinci pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya dan sekaligus menghubungkan dengan pusat pertanggungjawaban lain di organisasi yang bersangkutan. Yang terakhir selanjutnya ada jenis-jenis anggaran. Yang pertama ada anggaran penjualan, anggaran produksi, ada anggaran biaya bahan baku. Yang keempat ada anggaran biaya tenaga kerja langsung. Kelima, anggaran overhead pabrik. Yang keenam ada anggaran persediaan. Yang ketujuh ada anggaran pengeluaran modal. Yang terakhir ada anggaran laba rugi. Baik, terima kasih. Itulah hasil presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.